اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وكريم جودك العميم المعول. وهذا عام جديد قد أقبل، أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وكريم جودك العميم المعول وهذا عام جديد قد أقبل، أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وكريم جودك العميم المعول. وهذا عام جديد
والأكبر أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Jadi ini baca tiap hari ya, sampai tanggal 10, sampai Asyura. Jadi setiap hari pada asar atau sebelum maghrib baca akhir tahun, pada maghrib awal tahun, sampai tanggal 10 ya. Ini sekarang tanggal 4, masuk tanggal 3 atau tanggal 4. Siapa yang membaca doa ini 3 kali, setan berkata, ista'man ala nafsi. Orang itu telah meminta keamanan atas dirinya. Fima baqiya min umri, daripada sisa umurnya. Wa tawakkala bihi malakan. Ya, maka bergantung kepadanya 2 malaikat. Ihlusani minasyaitani wa adbi'i, yang menjaganya dari godaan setan dan pengikutnya. Jadi bacaan supaya sepanjang tahun dijaga sama Allah. Ya. Ya Allah. Alhamdulillah, syukurillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa ahli qalbi haqqi sayyidina Muhammad wa bi haqqi ali dusturukum bi ahlad darak wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur wa ya ahlal hilli wal aqd. Makan rambutan dulu. Baca. Sampai mana? مولده من مكة الأمينة وفقه بتوبة المدينة. Bitoi batil. Madinah. Terus. Ya, terus baca ya. أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور نفقهم. من الذكور تفهم. من الذكور تفهم. قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بذين ذا يلقب. أتاه إبراهيم من خديجة من شربة أتاهم من سرية فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة. هم 6 بهم فخذ بهم وليجة. terus هم 6 فخذ بهم وليجة. terus و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر. terus فاطمة الزهراء يعلها wa ba'luha Ali. Nah ini yang kita akan bahas. Fatimatu Zahra ba'luha Ali. Fatimatu Zahra ba'luha Ali. Fatimatu Zahra anak bungsunya Nabi Muhammad. Ba'luha suaminya namanya Sayyidina Ali. Ba'luha Ali. Siapa itu Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Lihat nama nasabnya dulu. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Berarti Nabi Muhammad sama Sayyidina Ali apa? Sepupu. Muhammad putranya Abdullah, Ali putranya Abi Thalib.
Abi Thalib sama Abdullah syaqiq, saudara sungguh, satu bapak satu ibu. Ya, cuman beda umur. Sayyidina Ali 30 tahun setelah lahirnya Nabi Muhammad, 30 tahun baru lahir Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali dijadikan mantu, diangkat mantu. Nah, jadi boleh itu. Ya. Sepupu dijadikan mantu boleh nggak? Boleh. Contohnya siapa? Sayyidina Ali menikah dengan Siti Fatimah. Fatimah posisinya ponakan sama Sayyidina Ali. Rasulullah posisinya sepupu. Tapi batal kan, sepupu batal wudu. Sepupu aja boleh. Apalagi ini ponakan sepupu. Anaknya sepupu, boleh. Dan ini perkawinan terbaik di muka bumi. Jadi pas sudah mau jauh, dekat lagi. Kalau biasa udah sepupu 2 kali udah agak jauh ya. Jadi sebelum sepupu 2 kali, dinikahin lagi ponakannya. Jadi dekat lagi tuh keluarga, gitu. Ya. Dan Nabi Muhammad mencontohkan, dan ini sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabiul Khulafa Ar-Rasyidin. Beliau adalah khalifah yang keempat. Menurut riwayat Sunni dan menurut riwayat Syiah. Sekali lagi. Kok riwayat Syiah, Bib? Kan riwayat Syiah bilangnya pengganti Rasulullah Sayyidina Ali. Ya enggak? Nanti ketika sahabat-sahabat semua peperangan, Rasulullah Ali hadir. Semua peperangan. Kecuali dalam peperangan Tabuk. Perang Tabuk itu Rasulullah Ali nggak boleh hadir. Rasulullah larang. Wahai Ali, engkau jaga anak-anak dan perempuan. Kenapa engkau begitu, wahai Rasulullah? Ya, melarangku. Apakah engkau meninggalkan aku dia bersama perempuan dan anak-anak? Sayyidina Ali bilang sama Rasulullah begitu. Maka dijawab oleh Nabi, "Amma tarda an takuna minni bimanzilati Musa wa Harun?" Apakah engkau tidak reda? Apakah engkau ridha? Apakah engkau tidak rela, tidak ridha bahwa kedudukanmu bersama aku itu seperti Harun dan Musa? Illa annahu la nabiyya ba'di, cuman tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada nabi seandainya bahasa itu berarti Sayyidina Ali jadi nabi. Cuman enggak ada nabi. Paham enggak? Nah, ini kedudukan dia dijadikan oleh orang Syiah, berarti khalifah udah diangkat sama nabi. Peninggalan yang akan menjadi pemimpin muslimin sudah diangkat sama Rasul, sudah diwasiatkan. Ini dalam satu perang Tabuk. Nanti dalam di Ghadir Khum, ketika Nabi Muhammad haji akbar, haji wada. Haji akbar disebut juga dengan haji wada. Haji itu hari Jumat, wukuf di Arafahnya berarti haji akbar. Dan haji saat itu juga perpisahan. Nabi Muhammad tidak pernah naik haji cuma seumur hidup, cuma 1 kali. Umroh 4 kali. Adapun ketika Nabi Muhammad masih ditinggal di kota Mekah, Nabi Muhammad sering umroh dan ya, ala millati Ibrahim. Ya enggak? Tapi setelah diutus jadi Rasul sampai hijrah cuma 1 kali itu, tahun ke-8 dan ke-9. Udah setelah itu enggak pernah naik haji. Nah, di situ di Ghadir Khum, di tempat pertigaan istilahnya. Ini dari Mekah nih. Dari Mekah nanti mau ke Madinah, ini mau ke Syam. Itu namanya daerah Ghadir Khum. Rasulullah mengangkat Sayyidina Ali, tangannya Sayyidina Ali. Man kuntu maula fa Ali maula. Siapa yang menjadikan aku pemimpin, maka Ali pun pemimpinnya. Dan saat itu orang yang pertama mengucapkan selamat adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, beruntung ente, selamat. Anta maula kullu mu'min. Engkau adalah pemimpin setiap orang mukmin. Nah, itu. Lalu kata saya bilang tadi, khalifah keempat. Iya, ada riwayat dalam kitab hadis Syiah, bahwa satu hari ada seseorang datang, wahai khalifah yang keempat Rasulullah. Lalu dia berjalan.
Rasulullah ada di hadapan itu. Wahai Rasul, apa maksud? Siapa orang itu? Rasulullah bilang, itu Khidir alaihissalam. Kenapa dia mengatakan aku mau khalifah yang keempat? Iya, khalifah yang pertama Nabi Adam. Yang kedua Nabi Nuh. Yang ketiga Nabi Ibrahim. Yang keempat engkau. Ini makanya 4 juga kalau dengan riwayat ini. Ya, enggak? Ini Khalifatul Rasyidin ala versi Sunni. Ya, setelah Utsman maka Sayyidina Ali diangkat jadi khalifah. Riwayat Syiah juga begitu. Cuman bukan Abu Bakar, Umar, Utsman. Adam, Nuh, Ibrahim, Ali. Ini supaya tahu nih antum nih. Imam Ali hebatnya nih. Tawadu. Jangan main-main, dengerin. Ya. Terus nanti dipukul ya. Kau jangan diam-diam. Yang ngurusin orang, ngurusin diri sendiri. Kau urusin diri sendiri. Nggak usah ngurus orang. Matamu ke sini. Paham? Nah, ini Ali bin Abi Thalib. Ya. Makanya dalam ulama sufi mengatakan Sayyidina Ali itu imamul batin. Jadi khalifah ada khalifah zahir, ada khalifah batin menurut ulama sufi. Secara zahir seperti nampaknya Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Dan itu pun setelah 6 bulan baru Sayyidina Ali baiat Sayyidina Abu Bakar setelah meninggal Siti Fatimah. Jeniusnya Sayyidina Ali. Dia tidak mau bikin sakit hati Siti Fatimah dan dia juga menjaga persatuan umat Islam. Dibaiat Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar oleh Sayyidina Ali menjadi khalifatul Rasul, pengganti Rasul setelah 6 bulan setelah Siti Fatimah wafat. Meninggal Abu Bakar 2 tahun. Dia bikin surat Sayyidina Abu Bakar. Nanti yang menggantikan aku Umar. Dia dibayarlah Abu Bakar dan Umar. Dibayar. Lalu situ Sayyidina Ali bilang, pernah Sayyidina Umar punya masalah, hampir memutuskan keputusan yang salah. Baru dia meminta nasihat kepada Sayyidina Ali. Anak-anak Madinatul Ilmu, Ali babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintu. Man aradal Madinah falyatil bab. Siapa yang mau ke kota lewat pintu, lewat Ali. Sayyidina Umar tahu ini. Tanya sama Sayyidina Ali. Dijawab Sayyidina Ali dengan benar. Selamat. Baru Sayyidina Umar mengatakan, laula Ali lahalaka Umar. Kalau bukan karena Ali, Umar hancur, aku hancur. Umar celaka. Berapa tuh? Umar menjadi khalifah panjang berapa tahun? 10 tahun. 10 tambah 2, 12 tahun. Sayyidina Umar bin Khattab meninggal, dibikinlah Dewan Syuro 6 orang untuk bermusyawarah menetapkan sebagai siapa khalifah. 6 orang ini memilih 4 memilih Utsman, 2 memilih Ali. Maka kan lebih banyak 4. Diangkatlah Utsman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga. Berapa tahun? Lama nih, 14 tahun. 14 tambah 2? Tambah 12? 26 tahun. Baru diangkat, setelah meninggal Sayyidina Utsman, dia dibunuh syahid. Abu Bakar, Umar juga meninggal lagi sholat, ditusuk juga. Utsman juga begitu, matinya ditusuk juga. Nah, ada yang nggak tahu cuma siapa yang membunuh. Ya, baru Sayyidina Ali menjadi khalifah, Khalifatul Rasyidin yang keempat, dipilih oleh umat Islam. Ya, secara resmi, ya, ahli dunia memilih Sayyidina Ali. Naik Sayyidina Ali jadi khalifah. Nah, situlah khalifah zahir dan batin dipegang sama beliau. Di zamannya Abu Bakar, Abu Bakar zahir, Ali batin. Zaman Umar, Umar zahir, Ali batin. Di zaman Utsman zahir, Utsman, batinnya Ali. Tetap penasihatnya Ali.
Di zaman Sayyidina Ali, zahir dan batin di tangan beliau. Seperti zaman Nabi Muhammad SAW. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal, dia bilang, laisa al-khilafah yuzayyin Ali, lakin Ali yuzayyin al-khilafah. Bukan khilafah yang mempercantik Ali, tetapi Ali lah yang mempercantik khilafah. Jadi Khalifatul Rasyidin itu jadi bagus, jadi indah, karena ada Ali di situ. Ali bermain. Paham tuh? Lo tahu tuh? Manusia paling tawadu setelah Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib. Ya. Meninggal Sayyidina Ali. Ya. Khalifah yang keempat. Ya. Khalifah yang keempat nanti paham ya. Tadi Anda udah bilang tadi. Wa huwa akhur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah saudara Nabi Muhammad, sepupu, dipersaudarakan. Ketika Muhajirin dan Ansor hijrah, orang Muhajirin hijrah ke Madinah, itu dipersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Fulan dengan fulan, fulan dengan fulan. Salman Al-Farisi dan Miqdad. Ya, nanti ada sahibnya masing-masing, teman dekatnya, dipersahabat. Nih kamu punya teman nih, Mas Ani kamu sama Rahmat. Mas Ihsan gitu. Nanti kalau ada masalah Ihsan tanya Mas Ani. Masalahnya kalau ada masalah curhat sama Ihsan begitu. Dipersahabatkan antar muhajirin. Satu dari muhajirin, satu dari ansor. Supaya dekat. Sayyidina Ali terakhir hijrahnya. Aku siapa? Saudara aku ya, wahai Rasul. Anta minni mimaziti Musa wa Harun. Engkau dengan aku, wahai Ali. Engkau cuma curhatnya sama aku. Aku curhat sama kamu, kamu curhat sama aku. Allah, keren ini manusia. Ya. Itu samain gimana? Enggak. An-nas ma'adin, manusia itu seperti tambang. Ada yang kelasnya emas, ada yang kelasnya perak. Emas juga ada yang 18 karat, ada yang 25, ada yang 24, ada yang kan begitu. Perak juga begitu kualitasnya. Lu masuk kualitas mana itu? Nah ini Ali bin Abi Thalib kelas emas nih. Emas 25 karat. Bukan 24 lagi, 25. Karena Nabi kata Habib Alwi King dulu. Karena Nabi itu 25. 25 Nabi dan Rasul ya. Yang disebut Al-Quran tuh. Yang kita tahu tuh. Yang wajib kita tahu. Adam, Idris, Nuh, dan Nuh. 24. Itu nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad satu, yang ke-25. Yang lain 24 karat, yang Nabi Muhammad 25. Kan sekarang paling tinggi 24 karat, Mas. Enggak ada 25, Rasulullah 25. Paham tuh? Ibn Ammi, sepupunya, Sihruh, mantunya, Nasiruh, penolongnya. Nabi Muhammad lagi kecil, lagi pertama dapat wahyu, masih dakwah. Sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah itu 3 tahun. Dakwah tusir. Dan orang yang pertama beriman siapa? Ali bin Abi Thalib dari anak-anak. Khadijah binti Khuwailid dari istrinya, dari perempuan. Abu Bakar Siddiq dari sejawat, seangkatan, bedanya umur 2 tahun sama Nabi Rasulullah. Zaid bin Harisah dari kaum budak. Nanti ada Utsman bin Maz'un yang kelima. Terus dari rumah ke rumah itu nggak gampang. Ya, mengajak orang yang asalnya nyembah berhala ke menyembah Allah. Satu. Ya. Ditanya, masih belum banyak pengikutnya. Siapa yang akan menjadi penolongku? Umur saat itu Sayyidina Ali baru umur 13 tahun. Aku ya Rasul, aku penolongmu. Aku yang akan menolongmu. Nasiruh. Allah Muhammad. Ahadul Ashrah. Salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga dalam satu majelis. Rasulullah itu sering menjamin seseorang jadi ahli surga. Akan majsub di majlis ini ahli surga. Masuk 1 orang.
Diteliti ya sama Sayyidina Umar. Ini orang ahli surga, kenapa nih? Amalannya apa nih? Sambil disebut ahli surga. Ternyata tidak punya hikid, tidak punya dendam, tidak punya sakit, kebencian, tidak punya hasud, iri, dengki sama saudara sesama. Setiap mau tidur dia maafkan semua muslimin. Oh, ini yang kamu dijamin ahli surga sama Rasulullah karena ini. Ada lagi sahabat Nabi siapa yang dia masuk surga? Sering dulu saya cerita, beliau menambahkan ilmu. Nanti saya ingat. Banyak. Jadi Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad aja menjamin orang masuk surga, apalagi Nabi Muhammad. Dia ahli surga. Sahabat bilang Nabi Muhammad tidak dijamin surga. Nabi yang punya itu surga. Kuncinya di tangan Nabi. Surga tidak indah kalau tidak ada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu sahabat tuh yang cinta. Gak mau masuk surga kecuali bertetanggaan, bisa lihat sama Nabi Muhammad. Karena cinta sama Nabi Muhammad. Allah. Nah, itu perorangan. Jaminan pribadi. 1 orang, 2 orang, 3 orang. Tapi Nabi Muhammad pernah menjamin 10 orang dalam satu majelis. Di antaranya adalah Sayyidina Ali. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Zubair fil jannah, Talha fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah, siapa lagi? Abu Ubadah bin Jarrah fil jannah. 10 orang dijamin masuk surga dalam satu majelis. Berarti kata ulama, di antara seluruh sahabat, 10 sahabat ini yang terbaik, the best. Dari seluruh 4.000 yang paling bagus 313. Dari 313 yang paling bagus 10 ini yang dijamin dalam satu majelis. Satu. Qatilul kafrah wal fajrah. Dia yang paling banyak membunuh orang kafir dan fajrah pendosa. Kalau dalam peperangan dia yang banyak terbas. Perang Badar, perang Uhud dan lain-lain. Diberi gelar, diberi kunyah Abi Turab. Dan Sayyidina Ali paling senang itu. Gelar itu dari Nabi. Abu Turab, ya Aba Turab. Ya. Bani Adam min Turab. La farad, ada hadis itu ya. Semua anak manusia dari tanah dan tanah. Tidak ada perbedaan antara Arab dan Ajam kecuali dengan takwa. Itu pernah dengar hadis itu? Ya. Nah, Ali Abu Turab. Adam dari tanah. Tanah. Ali dari tanah. Ali bapaknya tanah. Berarti apa? Adam dari Saripati tanahnya Ali. Ya kan sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan 2 cahaya. Cahayanya satu bagian aku dan cahaya Ali. Nah, cahaya ini bersatu. Baru jadi Adam. Diciptakan tanah. Dimasukin di dalam tanah itu cahaya itu. Turun sampai ke Muhammad. Keluar dari Abdullah dan Aminah. Ali turun dari Abi Thalib dan Fatimah binti Asad. Punya putri Fatimah, nikah. Udah. Nyatu di situ. Ya Hasan Husain, cahayanya Nabi sama cahayanya Ali bin Abi Thalib. Paham tuh? Allah mencintai dia dan Rasul. Yuhibbullah wa rasuluh. Wa yuhibbullah wa rasuluh. Wa rasulah. Ya. Allah dan Rasul mencintai Ali. Dan Ali mencintai Allah dan Rasulnya. Itu gelar Sayyidina Ali. Besok ada peperangan. Akan kuberikan bendera ini kepada orang yang Allah cinta dan Rasul. Cinta sama dia. Dan dia pun mencintai Allah dan Rasul. Tidur sahabat dalam keadaan bingung. Siapa besok yang mau dikasih bendera itu? Karena Allah cinta sama dia, Rasul cinta sama dia. Dan dia pun cinta sama Allah, cinta sama Rasul. Semua berharap, berdebar-debar. Pengen dia yang dikasih itu bendera. Karena ini kan prestasi, ini sebuah kemuliaan.
Pas besok, ayo mana aina Ali bin Abi Thalib? Mana itu Ali bin Abi Thalib? Dia sakit mata ya Rasulullah. Suruh ke sini. Ditiup sama Rasulullah. Seketika sembuh. Kasih bendera. Allahumma shalli ala Muhammad. Supaya tahu antum. Ya. Dan Rasul nyatakan la yuhibbuhu illa mu'min wa la yubghiduhu illa munafiq. Ini barometer. Dan Rasul menyatakan tidak mencintai engkau hai Ali kecuali orang mukmin, orang yang beriman, dan tidak membencimu hai Ali kecuali engkau munafik. Ada cinta sama Ali? Mukmin. Ada benci sama Sayyidina Ali? Istighfar, bertobat. Berarti ada nifak, ada munafik. Bersihin. Nggak boleh ada sentimen sama Sayyidina Ali. Nggak boleh. Dilahirkan di Mekah, di Masjidil Haram, di Ka'bah. Tidak ada manusia yang lahir di Ka'bah kecuali Ali bin Abi Thalib. 13 Rajab setelah 30 tahun daripada tahun gajah. Berarti 30 tahun bedanya sama Nabi. Fatimah binti Asad. Ibunya Sayyidina Ali namanya Fatimah binti Asad, lagi hamil tua. Tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarik. Kebuka itu Ka'bah. Masuk Fatimah binti Asad. Ketutup lagi pintunya. Nggak ada yang bisa buka itu pintu. 3 hari 3 malam. Nabi Muhammad lahir. Turun Siti Hawa. Turun Siti Maryam. Turun Siti Asia. Bidadari. Seperti itu juga terjadi sama Ali bin Abi Thalib. Bahkan dalam Ka'bah. Allah. 3 hari keluar. Aman. Ya, Abdul Muthalib bangga, cucu. Abi Thalib senang punya anak, Ali bin Abi Thalib. Nah, itu supaya tahu ya. Siapa, kata Habib Ahmad bin Zainal Habib, siapa yang menulis tanggal kelahiran Ali bin Abi Thalib dijamin masuk surga. Tulis sama lu tuh. Lahir Sayyidina Ali bin Abi Thalib tanggal 13 Rajab setelah 30 tahun dari tahun gajah. Tulis. Sebuah cara masuk surga yang paling gampang itu tahu tanggalnya lahir Sayyidina Ali. Ibunya pertama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Abdul Muttalib punya saudara namanya Asad. Fatimah binti Asad bin Hashim. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Sepupu sama Sayyidina Abdullah. Paham nggak? Paham nggak nasabnya nih? Ya. Bergabung bersama Abi Thalib. Nasabnya Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Di kakeknya yang bernama Hashim. Jadi Abdul Muttalib bersaudara sama Asad. Asad punya anak Fatimah. Abdul Muttalib punya Abi Thalib. Abi Thalib sama Fatimah menikah, lahir Ali. Sepupu sama sepupu nih, orang lain. Siti Fatimah binti Asad, ibunya Sayyidina Ali, masuk Islam. Hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Dan dia adalah pertama Hashimiyah yang melahirkan Hashimi. Hashimiyah yaitu keturunan Hashim yang perempuan Hashimiyah yang mengeluarkan Bani Hashim. Itu Ali. Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali binti Fatimah bin Asad bin Hashim. Maksudnya dari jalur perempuan. Kalau Nabi Muhammad kan dari jalur laki-laki. Tapi yang Bani Hashim atau Hashimiyah, perempuan Hashimiyah yang mengeluarkan Hashimi, yang pertama adalah Fatimah binti Asad. Dengerin, jangan ngobrol.
Nanti besok cari pukulan yang mantep. Jadi kalau datang gue petok, gitu. Ya, nanti ini Selasa depan libur, ada Khol Habib Hashim. Nanti Selasa berikutnya kalau ada taklim di sini, sediain cambuk yang panjang, rotan, nggak boleh main-main. Ketika Siti Fatimah binti Asad meninggal, Rasulullah yang mengkafani. Kenapa? Nabi Muhammad dipiara di rumahnya Abi Thalib. Yang memelihara Nabi Muhammad adalah Siti Fatimah dan Abi Thalib. Abi Thalib mukmin sejati. Fatimah binti Asad muslimah sejati. Beradab sama Nabi Muhammad. Tinggal di rumah itu. Kau perlu pembantu wahai Muhammad. Ya akhir Rasul, ya ibn Rasul, ya ibn akhi, wahai putra saudaraku, kamu mau pembantu Ali, kamu temani dia. Apa keperluannya? Kalau sedia makan, buka makanan, tidak berani sontong kecuali Nabi Muhammad sudah sentuh. Adab. Kalau tangan kiri, minum tangan kanan. Nggak diperhatiin, kayaknya nggak diperhatiin, kalau semua dilihat sama saya tuh. Gerak-gerak kalian tuh kelihatan sama saya. Makan tangan kanan, tangan kiri kelihatan, tahu. Biasain tangan kanan kalau makan, minum. Ya, jangan ada setannya. Ya, jangan ikutin nafsu. Dengerin yang ketawa. Adab. Kalian kalau makan sama orang tua, nggak boleh kalian sontong untuk makanan. Kecuali orang tua sudah ridho. Bapak kalian dulu makan, ibu kalian dulu makan, sudah suap, baru kalian makan. Ada ajaran ini sekarang nih, sudah ditinggalkan di mana-mana. Akhlak tidak ada. Adab makan aja nggak bisa, apalagi makan yang adab yang lain. Jangan ngomong yang tinggi-tinggi. Adab makan. Ada orang tua, ada ustadz, udah ulama, ada habib. Silahkan dulu sama orang tua. Itu akhlak. Yang sampai kita nggak punya itu akhlak. Nih Rasulullah mau makan. Siti Abi Thalib umurnya lebih tua. Siti Fatimah binti Asad lebih tua. Tapi tahu, dia kenal ini. Ini calon Nabi akhir zaman Muhammad ini. Nggak berani. Ya ibn akhi, tafadhalu. Nanti kalau Nabi Muhammad sudah makan, baru salah makan. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah Siti Fatimah binti Asad meninggal, Rasulullah yang kafanin di Baqi Gamis. Ya. Nah, gamisnya Nabi Muhammad, bajunya Nabi Muhammad jadi kafannya Siti Fatimah binti Asad. Karena kedudukannya Siti Fatimah bagi Rasulullah, Fatimah binti Asad ummi ba'da ummi. Fatimah binti Asad adalah ibuku setelah ibuku yang asli. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan Rasulullah memerintahkan Usamah bin Zaid, Abi Ayyub al-Ansari, Umar bin Khattab. Berapa orang? 3. Usamah bin Zaid, Abi Ayyub al-Ansari, Umar bin Khattab. Dan beberapa budak yang hitam untuk menggali kuburannya. Digali sampai liang lahat. Pas mau bikin liang lahat, yang lubangnya itu gitu, kamarnya, Rasulullah sendiri yang bikin. Rasulullah yang gali. Udah selesai, lahatnya selesai, Rasulullah tidur di situ. Rasulullah tidur di situ. Hai tanah, kau jangan himpit, ini ibuku nih. Gimana itu kedudukannya tuh? Magom, ya Allah, beruntung banget Siti Fatimah binti Asad. Oh, cinta Nabi Muhammad sama Siti Fatimah. Ya. Sedikit sebentar. Sabar sedikit. Baru kita. Ini belum selesai. Ini ada ronde kedua nanti tentang Sayyidina Ali belum selesai. Ini kan habis waktunya. Ya, sedikit saya mau ceritain tentang Fatimah dulu. Digali itu lahatnya. Di kuburannya di Baqi. Sampai liang lahat Rasulullah digali dengan tangannya sendiri. Keluarkan tanahnya. Lalu Rasulullah tiduran di situ.
Allah maghfir li ummi Fatimah binti Asad. Rasulullah Nabi Muhammad mendoakan, ya Allah ampunilah ibuku Fatimah binti Asad. Baru masuk. Ya. Sampai situ dulu deh. Ya, baru bapak sama ibunya. Nanti kita cerita lagi tentang Sayyidina Ali sampai selesai supaya tahu antum, supaya kita barokah dapat kenal sama beliau ya. Lalu akhir kita doa sama-sama. Al-Fatihah. Allah yaghfir dzunub wa yastur uyub wa yakshif al-kurub yaftah 'ala futul arifin faqina fi ad-din wa yu'allim ta'wil wa yahdina ila as-sabil yarzuqna al-futuh wal munuh rasul al-hajjaz ad-duruh tabat an-nusuh yaqdi hajatina wa hajatikum waslih shana kull ala hadiniyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadatin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أبا فاطمة.